You've had love, but the money's lasting. You've had love, and she knows that I gotta be trusted. You've had love, but the money's lasting. You've had love, and she knows that I gotta be trusted. You've had love. Hodak andalkan pemain cedera untuk laga Persib kontra Barito Putra. Persib Bandung kembali menjalani sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, sebagai persiapan menghadapi Barito Putra dalam lanjutan Liga 1. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menyebut bahwa para pemainnya masih dalam kondisi kelelahan setelah pertandingan melawan Malut United, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Oleh karena itu, sesi latihan kali ini hanya difokuskan pada pemulihan kebugaran. Ini adalah hari kedua setelah pertandingan, pemain masih kelelahan. Jadi, kami hanya melakukan latihan pemulihan, pemain yang tidak jadi starter mendapat latihan tambahan, kata Hodak, dikutip dari laman resmi Persib, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Di sesi tersebut, beberapa pemain seperti Dimas Drajat, Matteo Kocijan, dan Febri Haryadi terlihat berlatih terpisah di tepi lapangan, karena masih dalam proses pemulihan dari cedera. Hodak memberikan perkembangan terbaru terkait kondisi para pemainnya. Matteo saya rasa belum siap untuk bermain di pertandingan berikutnya. Sementara untuk Dimas, peluangnya sekitar 50-50. Pembengkakan di ankle-nya sudah hilang, dan rasa sakitnya hampir tidak ada. Kini dia hanya perlu memperkuat kondisinya dan kembali ke latihan penuh, ungkapnya. Meski demikian, Hodak optimistis mengenai kesiapan timnya menghadapi laga melawan Barito Putra. Semua terlihat baik, secara keseluruhan, para pemain akan siap untuk pertandingan berikutnya, tegasnya. Laga melawan Barito Putra akan menjadi ujian penting bagi Persib untuk menjaga posisi mereka di klasemen Liga 1. Hodak berharap timnya bisa kembali tampil solid dan membawa pulang poin penuh dari Bantul. Pelatih Malut United bicara kemungkinan Freds Butuan kembali ke Persib. Mantan pemain Persib Bandung Freds Butuan menjadi sosok yang dirindukan oleh Bobotoh saat duel Persib vs Malut United pada laga pekan ke-14 Liga 1 2024/2025. Freds Butuan kembali ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Jumat tanggal 13 Desember tahun 2024 malam, dengan jersey warna berbeda. Bertindak sebagai lawan, Freds Butuan masuk sebagai pemain pengganti pada menit 64 kala Malut United masih tertinggal 0-1. Tapi justru semenit kemudian David Da Silva mencetak gol kedua Persib, membuat Freds DKK semakin sulit, hingga akhirnya menyerah 0-2. Pasca meninggalkan Persib pada pertengahan musim lalu, Bobotoh merindukan peran Freds sebagai game changer kala tim deadlock. Kecepatan dan tusukannya ke dalam kotak penalti sangat diandalkan pelatih Bojan Hodak saat itu. Namun sang pemain harus hengkang dengan alasan tugas kesatuan TNI memanggilnya. Pelatih Malut United Imran Nahumaruri angkat bicara soal banyaknya permintaan agar pemainnya Freds bisa balikan dengan Persib. Kalau itu saya enggak bisa berkomentar, karena saya juga belum tahu ya. Saya enggak bisa banyak berkomentar, kita lihat nanti, jawab Imran. Ya, jendela transfer tengah musim akan dibuka mulai tanggal 19 Desember tahun 2024 ini. Ada kesempatan Freds untuk kembali ke Persib dalam waktu dekat. Kesempatan bermain pemain kelahiran Ternate ini juga terbilang minim di Malut United musim ini. Ia tampil di 9 pertandingan, sekali sebagai starter dan 8 kali masuk sebagai pengganti. Freds salah satu pemain kunci kami.
tapi memang dia gabung PSTNI ya, membuat dia, kondisinya, harus mulai dari nol lagi, terang Imran. Tapi sejauh ini dia tipikal orang yang pekerja keras dan saya masih yakin bahwa dia bisa lebih berkembang lagi, terangnya. Bukti Freds belum bisa move on dari Persib adalah, setelah berbaju Malut United, ia beberapa kali tertangkap basah menonton langsung pertandingan Maung Bandung di Liga 1. Hal tersebut yang membuat Bobotoh semakin yakin hatinya masih biru, ingin membela klub besar asal Jawa Barat ini. Komisaris Persib Umum Muhtar berharap Freds mau kembali ditimang klub lamanya musim lalu di putaran kedua Liga 1 2024/2025. Insya Allah Freds mudah-mudahan bisa kembali lagi di putaran kedua, harap Umum. Lebih lanjut ia menyebutkan peluang pemain bernomor punggung 21 itu Komebak adalah 70%. Ya gak bisa diperkirakan. Mudah-mudahan 70%. Insya Allah, kembali, tambahnya. Bojan Hodak ungkap masalah Persib jelang hadapi Barito Putra. Persib Bandung akan bertanding melawan Barito Putra pada lanjutan pekan ke-15 Liga 1 2024/2025. Laga tersebut akan digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada tanggal 18 Desember mendatang. Maung Bandung membawa misi untuk bisa meraih poin maksimal dan terus bersaing di papan atas klasemen. Namun, misi tersebut dipastikan tidak akan mudah karena Maung Bandung harus melewati jadwal yang padat. Selain itu, beberapa pemain diragukan tampil pada pertandingan melawan Barito. Pelatih Persib, Bojan Hodak menjelaskan, saat ini Persib dalam misi untuk segera memperbaiki kondisi fisik pemain. Pasalnya, mereka baru saja menghadapi Malut United pada tanggal 13 Desember lalu. Menurutnya, ini jadi tugas yang cukup berat karena pemainnya dalam kondisi kelelahan. Ini adalah hari kedua setelah pertandingan, pemain masih kelelahan. Jadi, kami hanya melakukan latihan pemulihan. Pemain yang tidak jadi starter mendapat latihan tambahan, kata Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia ini melanjutkan, ada beberapa pemain yang harus menjalani latihan terpisah. Matteo Kocijan dan Dimas Drajat masih harus menjalani pemulihan dan berusaha untuk pulih. Namun, dia tidak bisa menjamin mereka tersedia saat melawan Barito. Sementara itu, pemain lain siap bertanding pada hari Rabu nanti. Matteo saya rasa dia belum siap main, sementara Dimas, peluangnya 50-50, kata Bojan Hodak. Dia tidak lagi mengalami pembengkakan di engkelnya, rasa sakitnya sudah hampir tidak terasa. Dia hanya perlu memperkuat kondisinya dan mulai berlatih kembali. Semua terlihat baik, jadi semua pemain akan siap untuk pertandingan berikutnya, ujarnya. Persib rombak besar-besaran, pemain asing terancam out, ini keputusan Hodak. Bojan Hodak dikabarkan bakal merombak Persib Bandung di semua lini. Isu perombakan besar-besaran tersebut mulai berhembus setelah Persib Bandung tersingkir di fase grup AFC Champions League 2. Tepatnya, kabar tersebut muncul setelah kekalahan Maung Bandung dari Zhejiang FC. Di laga tersebut, Persib Bandung kalah 3-4 dari Zhejiang FC. Satu di antaranya diposting akun media sosial Instagram yang membahas kabar transfer pemain dan pelatih Liga Tanah Air, pada Senin tanggal 16 Desember tahun 2024. Yes, betul banget Vot. Bahkan di semua posisi kata Coach Bojan akan dirombak. Unggah akun seputar gosip sepak bola Indonesia tersebut saat ditanya oleh warganet terkait Persib Bandung yang akan cuci gudang di Liga 1 2024 ini. Satu di antara langkah yang tampaknya akan dibuat Persib Bandung adalah merombak skuad asingnya. Sebab, ada satu pemain asing yang performanya tengah disorot tajam dan rumornya akan out alias hengkang dari Persib Bandung di putaran kedua Liga 1 2024/2025. Pemain tersebut adalah Mailson 5. Kabar itu diunggah oleh akun media sosial Instagram yang membahas isu transfer pemain dan pelatih di Liga Indonesia, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Rumornya,
Putaran kedua Bang mail out dari Persib, tulis akun tersebut. Akan tetapi, belum ada keterangan resmi dari Persib Bandung terkait kabar Mailson 5. Hanya saja, performa Mailson 5 memang belum memenuhi ekspektasi. Meski kerap dimainkan Persib Bandung di laga resmi pada musim ini, Mailson 5 tak kunjung membukukan gol untuk Pangeran Biru. Akan tetapi penyerang asal Tanjung Verde tersebut sudah membukukan 2 assist bagi Persib Bandung. 1 assist ia bukukan di Liga 1, sementara 1 lainnya di gelaran ACL2 2024/2025. Namun, 2 catatan assist tersebut tampaknya tak cukup membuat masa depan Mailson 5 aman di Persib Bandung. Selain Mailson 5, ada 1 nama pemain asing Persib Bandung yang tampaknya belum aman posisinya. Pemain tersebut bernama Matteo Kocijan. Menelisik dari kabar yang beredar, manajemen Persib Bandung menyerahkan nasib Matteo Kocijan ke Bojan Hodak. Kabar itu diunggah oleh akun Instagram Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Manajemen Persib menyerahkan sepenuhnya kepada Bojan Hodak mengenai nasib Matteo Kocijan di Persib ke depannya, tulis akun tersebut. Sebagai informasi, Matteo Kocijan adalah pemain yang kerap diandalkan Bojan Hodak di musim 2024/2025. Tak hanya diandalkan, Matteo Kocijan juga dikenal sebagai pemain serba bisa. Selain gelandang, Matteo Kocijan kerap dimainkan di posisi bek tengah. Matteo Kocijan sudah mengemas 17 laga bagi Persib Bandung di semua kompetisi resmi di musim 2024/2025 dengan menorehkan 1 gol dan 1 assist. Menarik dinantikan, apakah benar Matteo Kocijan akan menyusul Mailson 5 yang kabarnya akan angkat kaki dari Persib Bandung. Meski Barito sedang lesu, gelandang Persib tak mau status tak terkalahkan raib di tangan tuan rumah. Persib Bandung kini menjadi satu-satunya tim yang belum pernah terkalahkan di Liga 1 2024/2025. Titel belum terkalahkan itu akan diuji lagi saat menghadapi tim yang di beberapa pertandingan sulit meraih kemenangan, Barito Putra. Pertandingan kedua tim tersebut tak jadi digelar di Stadion tanggal 17 Mei Banjarmasin atau Stadion Demang Lehman Martapura. Kedua stadion itu saat ini sedang direnovasi, maka dari itu, laga nanti akan dipindah ke Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024. Walau demikian gelandang Persib Bandung asal Spanyol, Tyrone Del Pino, tak mau menganggap enteng tim yang akan dihadapinya itu. Ya, saya tahu beberapa pemainnya, saya mengenal Madinda, saya mengenal strikernya karena dari Spanyol, Youssef Szejari, jujur Barito memiliki pemain yang bagus, ujar Tyrone, setelah berlatih di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Tyrone mengatakan, memang mereka tidak dalam momen bagus sekarang, tapi mereka tim yang berbahaya. Mereka memiliki pemain bagus dan di laga terakhirnya bermain imbang melawan Dewa, kata Tyrone. Tyrone mengaku, pihaknya memprediksi ini akan jadi pertandingan yang sulit bagi Persib karena memainkan jadwal yang padat. Kami memainkan banyak pertandingan dengan jeda yang berdekatan. Ini laga sulit, tapi seperti yang saya katakan, kami harus meraih hasil positif untuk mendapatkan 3 poin tambahan, ucapnya. Persib Bandung gulung Malut United. Nick Kuiper belum puas, nilai masih perlu perbaikan. Permainan Persib Bandung saat menghadapi Malut United yang berakhir dengan skor 2-0 pada Liga 1 2024/2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, tidak terlalu bagus, meski menang harus evaluasi. Hal tersebut diungkapkan benteng pertahanan Persib Bandung, Nick Kuiper, setelah timnya mengalahkan Malut United. Menurut Nick Kuiper, pertandingan Persib menghadapi Malut berjalan dengan baik. Sebenarnya tidak terlalu bagus penampilan Persib, karena kami bisa bermain lebih baik.
Tapi ini kemenangan yang baik, kemenangan yang sangat penting, ujar pemilik nomor 2 di tim Maung Bandung ini. Nick mengatakan, timnya mencetak gol-gol yang bagus, tapi menurutnya bisa menyelesaikan pertandingan dengan lebih baik. Jika sudah 2-0, kami harus lebih fokus dan menyelesaikan pertandingan. Namun mereka, Malut, kembali berbahaya, mendapatkan peluang 2 atau 3 kali dalam 5 menit terakhir, kata Nick. Nick Kuiper menyebut, pihaknya harus memperbaiki hal tersebut. Selanjutnya Persib akan menghadapi Barito Putra. Namun pada akhirnya, kami mencetak 2 gol luar biasa dan memenangkan pertandingan. Itu yang paling penting, katanya. Saat disinggung kondisinya setelah mengalami sakit hingga berat badannya turun sekitar 4 kg, Nick mengaku sekarang sudah lebih baik. Saya sakit mungkin selama 3 minggu, jadi saya merasa kondisi saya sangat buruk, termasuk saat di Thailand dan melawan tim dari China. Tapi dokter melakukan pekerjaan dengan baik dan saya merasa bugar. Jadi saya senang bisa kembali, ucapnya. Kata Bojan Hodak soal Persib tidak pernah tampil full tim. Badai cedera dan pemain sakit menjadi kendala Persib Bandung di musim ini. Beberapa pemain hilir mudik masuk ruang perawatan sehingga Bojan Hodak tidak bisa menurunkan amunisi terbaiknya. Kini kondisi krisis pemain ditambah dengan adanya amunisi yang dipanggil membela timnas Indonesia di turnamen Piala AFF 2024. Kakang Rudianto dan Robi Darwis adalah 2 nama yang sedang bertugas untuk negara dan sementara absen membela klub. Saat ini, Febri Haryadi, Rezaldi Hehanusa, Dimas Derajat dan Matteo Kocijan sedang mengalami cedera. Sebelumnya Nick Kuiper, Gustavo Franca, David Da Silva, Henhen Herdiana, Rahmat Irianto, Victor Iqbonevo, Edo Febriansah, Beckham Putra Nugraha sempat bergantian absen karena masalah kesehatan maupun cedera. Bojan Hodak mengatakan bahwa masalah ini sudah dia prediksi sejak awal, karena Persib bermain di 2 kompetisi, Liga 1 dan AFC Champions League 2. Dia melihat jadwal padat akan membuat pasukannya satu persatu bertumbangan. Kami tahu dan sudah menduganya sejak awal musim, seperti yang pernah saya bilang bahwa jadwalnya itu membunuh kami. Hal bagusnya laga melawan Bali sudah dipastikan ditunda, jelasnya dalam wawancara usai laga melawan Malut United, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Menurutnya seluruh elemen dalam tim sudah berusaha untuk menghindarkan pemain dari cedera. Dari materi latihan fisik, program pencegahan cedera diterapkan, staf medis juga telah melakukan penanganan maksimal kepada awak Maung Bandung. Pada dasarnya fisio juga sudah melakukan apa yang harus dilakukannya. Saat ini, sebagian besar pemain sudah mendapatkan lagi ritme bermain dan juga sudah pulih, kata pelatih berusia 53 tahun tersebut. Saat ini, Persib masih harus melakoni pertandingan dengan jadwal yang padat. Berikutnya, Maung Bandung akan bermain melawan Barito Putra, tanggal 18 Desember, lalu menjamu Persita di kandang, tanggal 22 Desember, yang artinya jeda antar laga terbilang pendek. Baru setelah itu, akan ada waktu jeda 1 pekan sebelum menutup putaran pertama dengan bertamu ke Stadion Manahan, Solo melawan Persis. Kondisi ini menurut Bojan Hodak cukup melegakan bagi timnya. Setelah ini kami akan memainkan 2 laga lagi baru kemudian jadwalnya kembali normal, ujarnya. Setelah melawan Persis, tim memiliki waktu istirahat sebelum memainkan partai tunda menghadapi Bali United pada tanggal 7 Januari tahun 2025. Sadil Ramdhani potensi merapat ke Persib Bandung, Persis Solo kans gigit jari. Sadil Ramdhani fix ke Persib Bandung, kirim kode kuat di luar dugaan. Kabar mengejutkan datang dari klub kebanggaan Bobotoh, Persib Bandung. Sempat dikaitkan ke Persis Solo karena bergabungnya Ong Kim Sui, bintang yang selama ini dikaitkan dengan Persib Bandung. Sadil Ramdhani kembali kirimkan kode untuk Pangeran Biru. Kode yang diberikan Sadil Ramdhani untuk Persib Bandung di luar dugaan. Pasalnya, Winger Sabah FC itu kedapatan menyematkan lagu Sunda pada postingan terkininya.
Padahal, Sadil Ramdhani tak memiliki darah Sunda karena ia merupakan pemain kelahiran Raha, Sulawesi Tenggara. Kode itu diunggah Sadil Ramdhani pada Instagram pribadinya @sadilramdhani pada Kamis, tanggal 12 Desember tahun 2024. Terlihat dalam unggahan, Sadil Ramdhani tengah berada di salah satu tempat gym tempatnya berlatih. Bukan berada di salah satu tempat khas Sunda sesuai dengan lagu yang disematkannya. Unggahan itu pun seolah menjadi sinyal jika Sadil Ramdhani potensi bakal merapat ke Persib Bandung dalam waktu dekat. Terlebih, ada 3 indikasi lain yang menguatkan jika Sadil Ramdhani bisa didatangkan Persib Bandung paruh musim nanti. Indikasi pertama tentu berkaitan dengan kepergian Ong Kim Swi ke Persis Solo. Sadil Ramdhani nampak sedih ketika sang pelatih yang memiliki kedekatan dengannya itu hengkang. Hal itu dapat terlihat dari unggahan Sadil Ramdhani yang turut menuliskan salam perpisahan kepada Ong Kim Swi. Santer dikabarkan hal itu jadi sinyal dirinya ke Persis Solo. Namun, hingga kini Sadil Ramdhani tak memberikan balasan atau kode apapun mengenai hal itu. Indikasi kedua, berkaitan dengan kontrak Sadil Ramdhani yang segera usai pada tanggal 31 Mei tahun 2025. Namun, Sadil Ramdhani secara terang-terangan ucap kesetiaannya bersama Sabah FC. "Saya sangat menghargai kontrak saya, masih sampai di bulan April 2025, kata Sadil. "Apapun yang menjadi keputusan saya itulah yang terbaik, tapi untuk ikut atau tidak ke Persis Solo, belum tahu pasti. Yang terpenting saya selalu fokus untuk tim Sabah FC," tambahnya. "Apapun yang menjadi keputusan saya itulah yang terbaik, tapi untuk ikut atau tidak ke Persis Solo, belum tahu pasti. Yang terpenting saya selalu fokus untuk tim Sabah FC," tambahnya. Meski mengaku masih menghargai kontraknya di Sabah FC, adanya tawaran Persib Bandung yang notabene banyak dihuni rekan-rekannya saat di Timnas Indonesia berpotensi besar menarik minatnya bergabung. Tentu dengan kucuran dana segar untuk menebus sisa kontrak dan memberikan tawaran menarik untuk Sadil Ramdhani. Ketiga berkaitan dengan posisi Mailson 5 yang santer bakal tergantikan. Posisi yang sama antara Mailson 5 dan Sadil Ramdhani bisa jadi sebab sang winger berpotensi jadi sosok yang akan menggantikannya paruh musim kedua mendatang. Persib Bandung butuh 1 laga tak kalah lagi untuk samai catatan yang terjadi musim lalu. Persib Bandung hanya butuh 1 laga tak kalah lagi untuk menyamai capaian 14 laga beruntun tidak pernah kalah pada Liga 1 2023/2024. Kesempatan itu akan datang pada Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024, Persib tandang ke markas Barito Putra, di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta. Laga yang dimulai pada pukul 19 itu akan menjadi penutup pertarungan pekan ke-15. Jika tidak kalah, maka Persib menyamai capaian musim lalu, bersama Bojan Hodak. Persib saat itu melewati 14 laga beruntun tak tersentuh kekalahan. Saat ini, Persib telah menyelesaikan 13 laga dengan 8 kemenangan dan 5 kali imbang. Persib hanya satu-satunya tim yang belum tersentuh kekalahan musim ini. Hingga pertandingan ke-13, Persib bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan poin 29. Maung Bandung tertinggal 5 poin dari Persebaya yang ada di puncak klasemen. Persebaya sudah menyelesaikan 15 laga setelah kemarin tertahan tanpa gol di kandang Semen Padang. Jumlah laga Persib dengan Persebaya akan berbeda 1 kalau Persib telah melawan Barito. Penyebabnya, Persib memiliki 1 laga tunda melawan Bali United.